Tutorial mata kuliah, Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-11 dari 60 topik, Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, bagian kedua. Sektor-sektor pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Penyatuan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan terdiri dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan. Perbankan menjadi sektor yang paling penting untuk ditata ulang pengaturan dan pengawasannya oleh OJK, karena kegiatan perbankan sangat bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang OJK, maka tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan ke tangan OJK. Namun demikian, pengalihan dimaksud bersifat parsial dan hanya mencakup ruang lingkup pengaturan dan pengawasan di bidang mikroprudensial, yakni a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank yang meliputi 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitur. 4. Pengujian kredit, kredit testing. Dan 5. Standar akuntansi. C. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi 1. Manajemen risiko. 2. Tata kelola bank. 3. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang. Dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. D. Pemeriksaan bank. Di luar hal tersebut, pengaturan dan pengawasan perbankan yang bersifat mikroprudensial tetap berada di tangan Bank Indonesia. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka fungsi dan tugas yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran masih tersisa dan melekat pada Bank Indonesia. Dengan tersisanya tugas untuk memfasilitasi sistem pembayaran di Bank Indonesia, sedang di sisi lain tugas pengaturan dan pengawasan perbankan akan berpindah ke OJK, maka koordinasi antara kedua lembaga tersebut mutlak diperlukan. Setelah OJK terbentuk, memang Bank Indonesia kehilangan satu pilar dari tugas-tugasnya, yakni yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, tetapi hanya yang berkaitan dengan aspek mikroprudensial. Dua pilar lainnya, tugas kebijakan moneter dan memperlancar sistem pembayaran tetap berada di Bank Indonesia. Kegiatan yang berkaitan dengan sistem pembayaran menyangkut ruang lingkup yang sangat luas, baik skala nasional maupun internasional. Pada skala nasional, Bank Indonesia menjadi penyelenggara tunggal sistem pembayaran di tanah air melalui kegiatan clearing antar bank dengan infrastruktur yang dibangun dengan baik untuk menopang kegiatan tersebut. Pada skala internasional, Bank Indonesia memelihara rekening di bank-bank sentral di berbagai belahan negara di dunia untuk dapat memfasilitasi sistem pembayaran internasional. Hal yang luput dicakup Undang-Undang OJK adalah mengenai pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang OJK tidak secara jelas merinci mengenai hal ini, sedang di pihak lain dengan berlakunya Undang-Undang OJK maka Bank Indonesia tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor mikroprudensial. Kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah diperkirakan akan semakin besar seiring dengan perkembangan dunia perbankan dewasa ini. Keinginan untuk memiliki perbankan yang memiliki kekhususan semakin meningkat. Sektor pasar modal. Pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal selama ini berada di tangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapepam LK. Kewenangan Bapepam LK dalam mengawasi sektor pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Bapepam LK selama ini melaksanakan fungsi sebagai berikut: A. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal. B. Penegakan peraturan di bidang pasar modal. C. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan atau pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. D. Penetapan prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. E. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing, dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. F. Penetapan ketentuan akuntansi di pasar modal. G. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan. H. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan.
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, I. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, J. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. Bapepam LK mempunyai kewenangan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, adalah A. Menerbitkan izin, B. Memberikan persetujuan, C. Melakukan proses pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek, D. Menerbitkan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta E. Melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Sebagai lembaga pengatur dan pengawas di pasar modal, Bapepam LK melakukan tindakan preventif dan represif, korektif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara menerbitkan peraturan-peraturan dalam bentuk keputusan Ketua Bapepam LK yang diramu sedemikian rupa untuk menciptakan pasar modal dan industri sekuritas yang tertib, efisien, dan kredibel. Tindakan represif, korektif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin maupun investigasi terhadap pelaku pasar modal, dan penegakan hukumnya kepada instansi lain yang berwenang apabila menyangkut kejahatan di bidang pasar modal. Untuk mencapai efektivitas pengawasan, Bapepam LK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan tindakan penyidikan. Secara garis besar, fungsi utama Bapepam LK dapat digolongkan menjadi 3 jenis berikut ini. A. Fungsi rule-making atau kuasa legislative power. Bapepam LK sebagai lembaga pengawas mempunyai kewenangan untuk membuat aturan main di pasar modal. B. Fungsi adjudikatori atau judicial power, di mana Bapepam LK berwenang melakukan tindakan sebagaimana kewenangan yudisial yang dimiliki suatu badan peradilan, misalnya wewenang untuk mengadili, mencabut izin usaha, atau wewenang pelaku pasar modal untuk melakukan kegiatan tertentu di pasar modal. C. Fungsi investigatory enforcement, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan kewenangan kepada Bapepam LK untuk melakukan penyelidikan dan tindakan penyelidikan, yang membuat Bapepam LK mempunyai kewenangan sebagai polisi khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam LK ditetapkan sebagai lembaga yang independen. Namun demikian, status independensi Bapepam LK ini sempat diperdebatkan berbagai pihak, dan keraguan akan status independensi dimaksud masih terjadi sampai saat-saat terakhir sebagai fungsi dan tugas Bapepam LK dialihkan ke OJK. Dengan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal ke lembaga baru, diharapkan nantinya lembaga dimaksud mampu melakukan pengaturan dan pengawasan yang lebih baik dari yang telah dicapai selama ini. Dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 Ayat 2, Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak lain, setidaknya dapat memberikan jawaban akan independensi dan kredibilitas OJK yang akan lebih baik dari Bapepam LK yang ada sebelumnya. Sektor perasuransian. Kegiatan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Beberapa lembaga yang berkecimpung di bidang usaha perasuransian, yakni perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan penunjang kegiatan asuransi yang terdiri dari A. Pialang asuransi, B. Pialang reasuransi, C. Agen asuransi, D. Penilai kerugian asuransi, dan E. Konsultan aktuaria. Untuk hal-hal yang menyangkut jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun bagi mereka yang bekerja di sektor swasta dan BUMN pada umumnya dikelola oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau PT Jamsostek, berdasarkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang BPJS, dibentuk Badan Hukum BPJS 1 dan BPJS 2. Badan Hukum BPJS 1 akan beroperasi mulai tanggal 1 Januari tahun 2014 dan langsung menyelenggarakan program jaminan kesehatan, termasuk menampung pengalihan program jaminan kesehatan yang selama ini diselenggarakan PT Jamsostek dan PT Asabri. Badan Hukum BPJS 2 akan mengelola jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun atau transformasi PT Jamsostek yang akan dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2014 dan dioperasikan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun 2015. Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168, PMK, 2010 tanggal 16 September tahun 2010, pengawasan yang dilakukan Bapepam LK atas usaha perasuransian terdiri dari pemeriksaan laporan berkala yang diterima dan pemeriksaan lapangan, dengan tujuan untuk A. Memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan perasuransian yang sebenarnya, B. Meneliti kesesuaian kondisi perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan, serta standar,
prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. C. Memastikan bahwa perusahaan perasuransian telah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang meliputi risiko. 1. Tata kelola dan kepengurusan. 2. Strategi dan perencanaan. 3. Kepatuhan. 4. Operasional. 5. Asuransi. 6. Likuiditas. 7. Pasar dan investasi, serta 8. Modal. D. Memastikan bahwa perusahaan perasuransian telah berupaya memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada tertanggung atau para pemegang polis. Demikianlah materi topik 11 tutorial kuliah hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.